Memang betul, Pak Jokowi tanpa PDI itu bukan siapa-siapa. Tapi PDI tanpa Pak Jokowi belum ada yang bisa duduk di kursi presiden. Contohnya Bu Mega sendiri yang mempunyai partai sekaligus ketua umum sewaktu menyalonkan menjadi presiden 2 kali belum pernah menang. Padahal Bu Mega sendiri, apalagi Ganjar yang dicalonkan, ya jelas KO toh Bu. Dan juga Ibu menjadi presiden dulu itu bukan pilihan rakyat, tapi menggantikan Bapak Gus Dur. Dan jangan lupa, Pak Gus Dur ini adalah wali. Siapapun yang pernah menjatuhkan Pak Gus Dur suatu saat akan menjadi gembel politik. Jadi hati-hati. Contohnya sudah ada Bapak Amin Rais. Bolo, aku tak coba iki ya nanggapi apa yang disampaikan Bang Denny Siregar iki ya. Walaupun iki kabeh wong Jawa, tapi coba kita saling saling sinau ya, saling belajar. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Ini yo Bang Denny yo, kekalahan PDI Perjuangan di Jawa Tengah dalam hal ini baik capres maupun cagupnya itu menurut aku bukan karena di Pak Bambang Paculnya. Ini kalau menurut aku loh Bang ya, masalahnya gini Jawa Tengah itu unik Bang, kayak nggak bisa nggak selalu tepat kalau didekati dengan model-model dari pusat ataupun dari daerah lain. Jawa Tengah punya keunikan, saya yakin itu. Sampean nggak saat pilek kemarin, saat pilek ini tak nggak contoh itu Mbak Puan itu keren loh, keren banget walaupun mohon maaf tidak terlalu banyak ngomong gitu, tapi keren banget langkah-langkahnya itu. Saya perhatikan Mbak Puan kemarin saat pilek itu gambarnya, fotonya yang dipasang sampai ke gang-gang di Kota Solo itu, perkampungan-perkampungan. Hampir tidak ada yang pakai baju merah. Semua pakai baju putih. Terus dikasih narasi dengan kalimat-kalimat yang teduh dan enak. Hasilnya apa? Mbak Puan suaranya luar biasa. Ini mungkin pada nggak dicerna. Tapi keren banget. Mbak Puan tatkala kampanye di Solo, lakukan kunjungan, yang dampingi siapa? Mas Gibran. Hebat, menang. Nah pertanyaannya kenapa sekarang ini Pak Ganjar, Pak Andika yang ditumpukan kepada Pak Bambang Pacul? Ini mohon maaf, bukannya saya itu bela Pak Bambang Pacul, wong saya juga ini tahunya itu di medsos Pak Bambang Pacul itu kan Bambang Wuryanto ya saya tahunya dulu kan dari Wonogiri kalau nggak keliru. Pak Bambang Pacul itu hebat. Cara mengambil hati orang Jawa itu tepat. Membuat sanepannya itu mengena. Dan Pak Bambang Pacul itu justru kalau kemarin dicalonkan sebagai gubernur Jawa Tengah, bisa jadi ngalahkan Pak Lutfi, bisa jadi akan sowan ke Pak Jokowi, bisa jadi akan ada pengalihan suara berbondong-bondong ke Pak Bambang Pacul. Tapi kenyataannya apa? Orang pusat, Bu Ketum, Sekjen, siapa yang direkomendasikan? Andika kan? Walaupun jenderal sekalipun, karena konsep di Jakarta mungkin, wah ini jenderal dari kepolisian, yuk kita pasang jenderal dari TNI. Yang ada dimuncul di sini kan seakan-akan wah ini akan dipertentangkan. Orang Jawa itu kan nggak patek seneng ya model-model kayak gitu. Ini maaf menurut saya loh, mohon maaf. Lah terus tempatnya Pak Bendum PDIP ya Pak Bendum ya itu tempatnya Pak Oli Dondo Kambi.
Itu kan kalah juga kan, nggak keliru itu. Kalah kayaknya. Kalah. Ngapa sampean ra ngomong ki kono juga Bang Denny. Jangan-jangan sampean nyebut khusus Pak Bambang Pacul mundur itu, mohon maaf ya. Jangan-jangan ada sesuatu. Ada niat khusus. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Amit loh, kalau menurut saya mungkin kita beda persepsi Bang Denny Siregar ya. Kalau menurut saya yang paling bertanggung jawab itu satu Bu Ketum, Bu Mega. Dua Kang Hasto, Sekjen. Ketiga Bang Adian Apitupulu sebagai ketua tim pemenangan pilkada. 3 orang ini yang paling bertanggung jawab, dan 3 orang ini harusnya yang dengan legowo mengundurkan diri. Itu kalau menurut saya, bukan Pak Bambang Pacul. Karena Mbak Puan, Pak Bambang Pacul itu sangat bisa diterima di Jawa. Jadi kalau menurut saya, PDI Perjuangan saatnya lah sekarang melakukan evaluasi diri. Adakan evaluasi komprehensif. Dari mana? Ya dari pimpinan pusat gitu loh. Ini nggak bisa, karena apa? Coba andekan pusat itu nggak terlalu dalam mendistorsi masyarakat Jawa Tengah terkait dengan Jawa Tengah, bisa ngambil hati komentar-komentarnya, statement-statementnya, saya yakin Jawa Tengah masih oke. Tapi kenyataannya kan tidak, seakan-akan membawa pertentangan, terus menjaga jarak, terus koyok ngelawan, koyok ngerecoki karo Jawa Tengah kan. Jadi kayak gini, wong jarine kandangi kok malah di kuyo-kuyo, direcoki di ini kan. Iya toh Bang Denny. Nggak. Belum. Coba kataknya ini. Saya perhatikan itu tutur kata Mbak Puan ini kok mantep itu ya. Tertata dan berbobot itu. Ini komentarnya terkait dengan Pak D ya. Ini. Benar Presiden juga menginginkan itu. Datang ke Mbak Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak. Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Mbak Puan, ini ada pernyataan dari Bang Adian kalau menyebut bahwa perseteruan Pak Jokowi dengan PDIP itu bermula dari Bu Mega menolak perpanjangan masa presiden. Artinya memang dulu Pak Jokowi sempat menginginkan 3 periode. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali, 5 kali 2 kali gitu, 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Ini sebenarnya video lama belum, tapi ngopo kok ini saya angkat lagi gitu. Saya hanya pengen menyampaikan bahwa di PDI Perjuangan itu ada kok yang kapabel, yang santun, yang elegan, yang berbobot gitu. Komentarnya, statementnya itu apa ya? Kalau ketua umum itu kok ya pantas gitu loh, pas gitu loh ini ya. Nah saya bayangkan, boleh tahu sebagai warga bayangkan, andai kan PDI Perjuangan itu ketua umumnya Mbak Puan, itu saya sudah lama sekali ya menyerukan itu segera regenerasi. Ketua umumnya Mbak Puan, terus sekretarisnya itu yang dari Solo itu siapa? Arya Bima atau Bima Arya, itu kayaknya kan ini ya apa itu? Teliti dan terarah gitu. Terus wakil ketua umumnya Pak Bambang Pacul. Saya bayangkan kalau Mbak Trisula ini ada dan memimpin PDI Perjuangan, mungkin arah PDI Perjuangan dan dinamika riuh-riuhnya nggak akan seperti sekarang ini. Coba perhatikan boleh ya, kalimatnya itu ngajeni, nguwongke gitu. Nah, narasi dan style kayak gini itu sangat bisa diterima sekali kan di Jawa kan itu. Dan ini bisa nggak usah bunga-bunga energi banyak, bisa merengkuh
konstituen itu dengan cara-cara simpati. Kan orang Jawa itu ada gium ya. Kalau di pengkal mancal, kalau di pangku mati. Jadi ini pendekatan kultural ke orang Jawa itu kan gitu. Nah, sehingga dia bisa apa itu diterima gitu. Tapi kalau model Nyon Sewu lho nggih, model Hasto, model Ardian, model sopo kae Sitorus, sopo Dedi Sitorus. Itu nanti mental. Karena kalau model-model mereka itu Hasto CS itu modelnya kan mengkal. Kalau mengkal gak kena di Jawa, kepancal nanti, kepancal malah hilang, nggak bisa diterima, nggak bisa dirangkul, direngkuh. Tapi kalau dipangku mati. Nah maka untuk mengambil hati, mengambil simpati orang Jawa itu nggak perlu nggak perlu. Tunjukkan yang seperti Mbak Puan ini, saya rasa sangat bisa diterima gitu. Karena caranya itu merangkul bukan memungkul gitu. Mangku. Jawa nek dipangku kan mati. Nah, diajeni, diuwongke, ya. Maka dengan sendirinya nanti akan bisa menerima. Amit.